kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak ingin ku
lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu, hanya Kau menyembahmu. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Selamanya menyembahmu, selamanya memuliakanmu, selamanya meninggikan namamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sungguh dahsyat jadianku, sungguh ajaib buatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya, hatiku bersyukur. Sungguh dahsyat jadianku, sungguh ajaib buatanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya, hatiku bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setiamu, oh bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, oh bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun batinku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hidupku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidup Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku, hanya kau satu di hatiku, oh hanya kau satu di hatiku, oh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami kembali bersyukur pagi hari ini untuk anugerah-Mu, karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan kembali Engkau ajari kami dengan perkataan-perkataan-Mu yang baru senantiasa, pemikiran-pemikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami tundukkan sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Henny. Jangan ketidur lagi sih Henny. Baik, Tuhan.
mulai ya. Bawa mak salam. Salam semua nih. Dulu kok. Salam semua, selamat pagi. Salam mama. Dulu kok. Yang bigi. Puji Tuhan. Haleluya. Pada kemana nih? Pada nggak bangun kah? Begitu engkau mengetahuinya dan engkau sendiri dapat membedakan beberapa aspek kemanusiaan normal yang harus orang miliki, aspek-aspek utama perubahan pada watak hidup seseorang, pendalaman visi, dan cara-cara salah untuk mengetahui dan mengalami yang telah orang gunakan selama berabad-abad. Hanya setelah itulah engkau akan berada di jalur yang benar. Ya, jadi secara terperinci ya. Orang-orang agamawi menyembah Alkitab seakan-akan Alkitab adalah Tuhan. Secara khusus mereka menganggap 4 kitab Injil dalam perjanjian baru seolah-olah keempatnya adalah 4 wajah Yesus yang berbeda. Dan mereka menambahkan tentang Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah yang terkonyol dari semuanya. Dan engkau semua harus memahami yang sebenarnya mengenai hal ini. Lebih dari itu, engkau harus memiliki pengetahuan tentang esensi Tuhan menjadi daging dan pekerjaan pada akhir zaman. Poin-poin ini cukup udah banyak sebetulnya ya. Itu kalau kita mau rinci satu demi satu, ini seperti tema persekutuan. Ya bisa panjang sekali kalau kita bahas satu-satu. Dan kalau kita lihat ini, masing-masing ini ada pendalamannya gitu. Jadi kita mulai dari apa tujuannya, bukan supaya kita pintar menghafalnya, tetapi inilah jalannya untuk kita memasuki kerajaan sorga itu gitu sebetulnya. Kerajaan sorga itu kan seperti yang kita katakan tentang jangan tanggalkan kasutmu sebab tempat yang kamu injak itu kudus gitu. Lalu ketika kita mendengarkan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, apa arti semua itu? Ketika dikatakan dia setiap hari membekali kita, apa yang dimaksudkan dengan itu? Perbekalan apa yang dia berikan kepada kita? Itu semua saudara adalah jalan kita. Jalan yang kita tapaki saudara. Apa artinya jalan itu? Itu adalah pengalaman kita. Bagaimana pengalaman kita sekarang? Apakah pengalaman kita seperti dulu? Cara yang dilakukan oleh orang-orang agamawi dalam mempercayai Alkitab sampai-sampai Tuhan tidak bisa berbicara yang lain kecuali harus berpatokan kepada Alkitab. Cobalah lihat saudara, betapa sangat menyedihkannya iman kita selama ini gitu. Ya. Namun apapun itu saudara, kita mesti terus berjalan. Ya, tak ada gunanya kita menyalahkan yang lalu gitu. Ya, dan tidak perlu kita memaksakan orang lain untuk mengikuti jalan ini. Tidak perlu saudara. Tapi kita terus mengikuti jalan ini. Ya, kita terus menapakinya sampai akhirnya nanti semua apa yang dikatakan di dalam
kitab suci, nanti kita mengerti seperti ada yang menjelaskan kepada kita. Lewat persekutuan ini. Bukan juga kita harus menghafal semua apa yang ditulis di sini. Lalu nanti kalau ada pertanyaan dari Alkitab lalu kita buka dari sini untuk menjelaskannya. Tidak. Sebagaimana dikatakan kita makan firman ini, maka firman ini seperti benih dia. Dia akan bertumbuh, menggantikan gagasan-gagasan kita. Makanya di akhir zaman dikatakan lalang itu akan dicabut. Apa lalang itu? Lalang itu adalah kontra daripada firman Tuhan. Lalang itu berarti adalah gagasan-gagasan atau perkataan-perkataan, buah pikiran yang disusupkan oleh iblis. Mana siapa ladangnya? Kitalah ladangnya. Kitalah tanah itu. Makanya ada perumpamaan tentang 4 jenis tanah itu. Gitu ya. Nah, jadi kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Roh Kudus di dalam diri kita. Gitu. Dia akan menjelaskan kepada kita secara perlahan. Awalnya kita juga tidak mengerti ini siapa ya, dari mana semua pemikiran ini. Gitu. Lalu saudara, kita itu juga diminta untuk menguji setiap gagasan yang muncul. Gitu. Pertama-tama kita mesti dibongkar dulu gagasan-gagasan yang lama gitu. Pemikiran-pemikiran yang lama mesti dibongkar dulu dengan kebenaran yang baru gitu. Siapa sebetulnya Tuhan Yesus itu gitu. Apa bedanya dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Tapi apakah sebetulnya mereka berbeda? Bukankah mereka satu? Apa arti kesatuan itu? Siapa Allah yang di sorga itu? Bisakah dibedakan Allah yang di sorga itu dengan Tuhan yang di bumi? Apakah kita berani memisahkannya? Kalau kita berani memisahkannya, sebetulnya barang sesaat saja kita pisahkan. Sebetulnya itu sangat merugikan kita. Tetapi karena kita sudah mulai dewasa. Dewasa itu artinya, jadi setiap kata-kata itu bisa kayak apa ya? Kayak harus dijelaskan ulang gitu. Secara perlahan gitu. Sampai nanti akhirnya setiap kita yang ada di sini kayak seperti apa ya? Kita itu kayak masih muda gitu. Masih muda maksudnya pemikiran kita. Rasanya kita itu baru kemarin kita mengenal Tuhan. Iya, lama-kelamaan timbul pengharapan, timbul apa ya? Sesuatu yang baru gitu. Setiap hari tentang Tuhan itu. Sehingga rasanya setiap hari mau kita jalani itu, rasanya kita bergairah gitu. Gak tahu dari mana. Setiap kali sudah saya mencoba ketika kita baca, lalu saya berbicara, mencoba menjelaskannya gitu ya. Itu apa ya? Saya itu kayak mengalami kebebasan gitu. Cobalah bagaimana lah caranya saudara. Setiap hari ketika saya mengatakan misalnya, Tuhan yang mengajari kita. Silakan Tuhan. Berbicaralah dari mulutmu sendiri. Gimana coba? Apa dampak yang dihasilkan di dalam diri saya ketika saya mengucapkan itu? Nah, itu yang perlu saya jelaskan juga. Sering saya jelaskan kepada saudara dalam beberapa kali ini kan, saya
coba berusaha menjelaskan semua peristiwa-peristiwa yang saya alami ketika mengalami firman itu. Saya coba jelaskan secara perlahan kepada saudara. Supaya nanti akhirnya saudara juga memahaminya. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena kan dia katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti kan, semua yang saya alami, seperti yang saya katakan, Tuhan berbicara gitu kan. Berarti itu kan saya melihat Tuhan kan sebetulnya. Pertama-tama kan saya harus melihat Tuhan dulu. Apa arti melihat Tuhan? Saya mengalami Tuhan. Kok bisa saya mengalami Tuhan? Apa bukan jangan-jangan itu iblis yang menyamar? Bisa aja kan? Tetapi kembali, Tuhan berdaulat. Iblis gak bisa memiliki hati yang suci dia. Gak bisa dia. Tapi karena Tuhan pernah mengucapkan perkataan itu di dalam kepada kita, kepada manusia, maka kita ini atau saya ini gitu ya akan terus mencoba atau menjaga hati saya untuk tetap suci. Nah, untuk menjaga hati tetap suci nggak bisa diusahakan manusia. Akan ada hal-hal yang diperhadapkan kepada saya untuk membuktikan kepada diri saya apakah saya telah menjaga hati saya suci. Lalu saya mengatakan lagi kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kan melihat hatiku. Dalam kesendirian saya membayangkan Tuhan persis di samping saya. Ketika saya menghadapi masalah, kekhawatiran, menghadapi orang lain. Kan itu semua kan Tuhan lihat hati saya. Lalu dia tunggu bagaimana sikap saya. Itu saudara. Ketika dia melihat sikap saya itu berkenan gitu ya, seperti yang ada di hatinya, maka dia akan memberikan berkat. Berkat apa yang lebih tinggi? Pencerahan, hikmat. Iya. Tiba-tiba saja dia tanpa saya pikirkan gitu, tiba-tiba tahu nggak kamu kayak gini. Ada pemikiran seperti itu saudara. Muncul dia setiap hari. Apalagi ketika saya mulai membaca gini ya. Saya nggak tahu saudara. Itu seperti ada yang ini. Tiba-tiba ada yang mau saya ucapkan gitu. Kan itu semua dengan iman saudara. Misalnya ketika saya menjelaskan seperti sekarang ini saudara kan. Itu kata-kata itu semua keluar begitu saja. Dan saya bisa merasakan saudara. Ketekunan Tuhan di sana. Jadi ibaratnya Tuhan yang tadi di samping saya ini ngajari saya. Jadi itu seperti saya sekarang. Jadi tadinya kan gini, contohnya gini ya dalam posisi kita sekarang. Jadi ini saya. Ini pertama-tama saya dulu. Oke, Tuhan kan di samping saya ini. Lalu dia latih saya ini si saya. Oke, dia buka mulut. Tapi si saya ini terus belajar dia setiap hari. Belajarnya itu yang sederhana-sederhana aja. Dari dulu gitu kan. Dari dulu saya suka baca. Saya ngikutin terus. Saya baca banyak sekali buku gitu kan. Saya ngikutin aja. Oke, saya gak tahu. Ya, mungkin orang-orang sudah sekolah teologi ya. Tapi kan mereka itu terbatas di situ kan. Hanya untuk mengerjakan tugas. Atau kebanyakan mereka itu rata-rata ya, saya nggak katakan semua. Kebanyakan mereka itu adalah menambah pengetahuan mereka. Lalu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sementara saya itu enjoy menikmati semua membaca buku itu. Bukan supaya saya dapat gelar, bukan. Bukan supaya saya lebih hebat.
Saya tidak membuat sistematis, saya tidak menyarikan gitu ya, atau tidak menyimpulkan, tidak membuat satu rangkuman-rangkuman. Kalau di sekolah teologi kan membuat rangkuman-rangkuman kan. Kerjaan mereka begitu. Oke. Nah, sementara saya hanya membaca, lalu saya mengizinkan semua itu mengendap dalam pikiran saya. Semua perkataan-perkataan mereka, semua kisah-kisah mereka. Bagaimana ketika dalam penglihatan terbuka loh, kayak si Ring Joyner itu. Bagaimana si Adam datang, si Henok datang, iya. Saya menikmati bagaimana dia menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dia lihat itu. Iya. Dan itu dikonfirmasi juga dengan nabi-nabi yang lain. Iya. Saya dulu tiap hari membaca jurnal atau tiap minggu, kadang-kadang jurnal ada namanya, iya. Apa itu ya? Kayak pokoknya kumpulan-kumpulan dari nabi-nabi yang ada di Amerika, bahkan yang ada di luar Amerika gitu. Gitu ya. Itu setiap hari gitu. Jadi si ini kadang hari ini bicara, dulu masih kita itu cuma baca internet gitu ya. Saya berlangganan gitu kan. Maksudnya berlangganan. Ini ya, belum seperti sekarang viral-viral apa gitu. Jadi itu tiap minggu. Dari Rick Joyner itu tiap minggu dia mengeluarkan, bahkan ada tiap hari. Saya baca itu, saudara. Ya, belum lagi ada buku-buku yang lain gitu. Saya menikmati semua. Jadi berbeda dengan teman-teman saya di TM gitu, teman-teman kita yang punya karunia-karunia tertentu karena penglihatan. Tapi mereka itu kebanyakan yang saya jumpai tidak suka membaca gitu. Kebanyakan yang saya jumpai. Jadi kebanyakan di antara mereka itu ngeroh gitu. Tidak punya dasar yang kuat gitu. Nah, sementara saya tidak punya karunia itu, tetapi ketika suatu saat Tuhan kasih contoh penglihatan gitu, saya bisa menangkap. Tapi berikutnya saya tidak perlu terlalu mengembangkannya. Imajinasi saya itu menjadi berkembang dia. Gitu kan? Nah, jadi perhatikan. Jadi ketika saya sekarang ini, jadi coba kira-kira bayangkan apa dalam pikiran saya ini. Kenapa saya bisa menerangkan ini? Kenapa lanjutnya seperti saya bisa mengatakan kepada saudara, Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu. Apa dasarnya? Apakah ada dalam diri saya tujuan saya supaya orang memuji saya, saudara memuji saya? Kan gak ada lagi. Kan dalam pikiran saya ini, kan saya sudah membayangkan bagaimana pada akhirnya mereka harus kembali kepada Tuhan. Ya kan? Suatu saat pun saya harus kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus saja akhirnya kembali kepada Bapa. Ya kan? Iya. Nah, jadi saya juga membayangkan, iya. Kalau Tuhan Yesus saja tidak memperoleh hasil selama dia hidup. Iya kan? Justru begitu dia itu sudah mati, ya, dia bangkit. Setelah kebangkitan menampakkan diri. Bukankah pada akhirnya nantinya? Pada akhirnya yang dikenang orang itu adalah perkataan saya. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus. Itu yang tinggal, makanya dia suruh kita makan. Hal yang sama akan terjadi kepada keturunan kita. Iya. Jadi
nanti saya hidup selama-lamanya itu, hidupnya itu adalah karena perkataan-perkataan saya itu menjadi seperti perkataan-perkataan Tuhan. Kayak gitu. Kenapa? Karena kan memang kita ini miliknya Tuhan, punyanya Tuhan. Kita kan mesti menyerahkan kembali hidup yang dianugerahkan kepada kita. Dan itu mesti berlipat ganda dia. Talenta yang diberikan Tuhan. Talenta itu firman, saudara. Iya. Itu akan berbuah. Sampai-sampai ketika orang melihat kita, mereka itu seperti melihat Tuhan. Iya, nantinya akan memancar dia. Tuhan yang pertama kali datang di Tiongkok itu, yang kedua kali itu akan memancar dia sampai ke bangsa-bangsa. Iya, sama dengan yang di sini juga begitu dia. Akan memancarkan terang dia. Sama juga saudara juga begitu. Disitulah artinya Tuhan itu turun bersama dengan orang kudusnya. Gitu loh, menjemput katanya kan. Tadinya orang hanya berpikir itu secara fisik. Makanya sekian lama kan coba pengajar tentang pengangkatan. Sampai mimpi-mimpi kan tentang pengangkatan. Sampai dibuatkan filmnya kan. Padahal semenjak diberitakan berita pengangkatan, siapa yang terangkat coba? Nggak ada lagi kan? Semualah. Ketika Paulus menuliskan itu, saudara. Di tahun 80-an. Ya kan? Tahun 80 loh, bukan 1980 ya, tahun 80. Sesudah Masehi. Ya kan, ada kan? Mereka pada mati semua kan? Nah, jadi sebetulnya pengangkatan itu seperti apa? Dia turun katanya bersama dengan orang kudusnya. Turun. Emang kelihatan. Tuhan datang kedua kali. Dari mana kita melihat? Dari manusia. Dia datang katanya. Menyamar dia. Menyamar sebagai hamba yang hina kan? Kalau saya tidak menerima kehinaan itu, mungkinkah saya akan melihat Tuhan? Kalau dulu saya pertahankan aja nama baik saya di gereja kita yang dulu gitu. Saya meniti karir di situ, saya ikut sekolah di situ, saya terus melayani pimpinan kita gitu kan, misalnya dulu. Ya kan? Mungkinkah saya bisa mengenal seperti sekarang? Mungkinkah saya bisa menjadi muridnya guru kita? Gak mungkin. Langsung diskor, saudara. Gak bisa. Lalu apakah saya akan mengalami perjalanan ini? Tidak kan? Tetapi apa yang saya alami ketika keluar dari situ? Terhina. Bahkan rasanya seperti terkutuk. Mungkin masih ada yang mengatakan, dia tuh inilah orang yang pernah meninggalkan gembalanya. Kayak gitu. Iya. Inilah orang yang pernah memberontak. Kan gitu kan? Padahal mereka tidak tahu bagaimana persekutuan saya dengan Tuhan. Iya. Bagaimana saya menapaki terus gitu. Nah, jadi semua yang coba ketika saya berbicara kepada saudara, itu ada dasarnya dia. Ada pengalaman saya. Itulah pertumbuhan kita. Disitulah saudara tanpa sadar,
Saya melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri orang yang rusak ini. Gitu. Iya, makanya saya bisa menerangkan seperti yang saya mau terangkan sekarang. Gitu ya, lihat. Jadi kalau yang di sini coba lihat, saudara, itu panjang sekali loh yang di sini, yang di atas ini, yang barusan kita baca itu, saudara. Baru setelah itulah, ini masih banyak sebetulnya yang lain lagi. Bayangkan entah ada udah berapa puluh SKS kita, saudara. Iya. Kita terus belajar. Dan semua pelajaran ini, firman ini, itu ngendap aja di pikiran kita. Kita nggak tahu gimana prosesnya ini. Kalau di kuliah gitu kan, itu kan akan buat ini pekerjaan-pekerjaan, merangkum gitu ya. Dibuat sistematis, dihafalkan gitu. Iya. Sementara Tuhan ngajari kita tidak. Kita diizinkan makan aja, kayak makan aja kamu ini sekarang. Apakah kita makan itu, kita begini. Kita makan, lalu oke, kamu di sebelah sini ya. Kita makan daging gitu. Oh, tempatmu di sini ya. Oh, ini tempatmu di sini. Apakah kayak gitu? Apakah kita teliti semua perkataan yang kita makan itu? Makanan yang kita makan itu apakah kita teliti semua? Kita tes dulu. Kalorinya berapa, karbohidratnya berapa, ininya berapa. Apakah seperti itu? Kita timbang makanannya gitu. Apakah seperti itu? Rumit sekali lah hidup ini kalau seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita makan aja kan? Kalau orang kaya mungkin bisa dicek semua. Diperhatikan higienisnya. Dibeli dari mana. Mungkin ada yang harus pergi langsung ke tempatnya, ke sumbernya. Kalau dia mau beli beras, mungkin dia pergi langsung ke petaninya. Mungkin ditanya petaninya. Kamu berikan pupuk apa? Kamu kasih pestisida enggak? Segala macam. Gitu kan. Gimana prosesnya? Higienis enggak? Kan gitu kan. Kalau dilihat aslinya, diinjak-injak di ini, mungkin ada binatang-binatang di sana yang mengotori. Mungkin kalau orang itu langsung melihat ke sumbernya, orang itu tidak akan makan. Ya kan? Kalau diteliti semua makanan yang ada ini sekarang, masih adakah yang higienis? Sulit sekali. Ya kan? Tapi orang miskin, apakah dia perlu meneliti? Tidak, dia makan aja. Makan dengan iman. Iya. Tapi nanti saudara, secara perlahan dia ajarin kita, saudara. Iya. Semua pelajaran yang banyak ini, bayangkan gimana kita ini mau belajar lagi. Kita terapkan semuanya. Apa artinya? Sebetulnya Tuhan itu kayak apa sih? Ada orang yang bisa menerangkan? Mana ada. Walaupun dia pendeta yang sangat terkenal, mana bisa dia. Dia hanyut dengan masalah jemaatnya. Dia larut dengan mendoakan orang aja kan. Yang paling hebat kan di situ. Dia sibuk aja dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Mana berani orang itu ngomong kalau tidak berlandaskan Alkitab. Sangat hati-hati. Lalu bagaimana lah kalau Tuhan yang baru itu datang di sampingnya? Tahu nggak kamu? Yang dikatakan dalam Alkitab ini sudah nggak berlaku ini. Cuman kalau dia akan bicara, Alkitab bilang kayak gini. Misalnya ketika saya terangkan kepada saudara, apa artinya Tuhan turun bersama dengan orang kudus? Kalau saya tidak berani makan firman yang berbeda dengan Alkitab,
kalau bukan karena saya dihancurkan, kalau saya tidak mencari pujian manusia, kalau saya mencari pujian manusia, mungkinkah saya akan berani bicara sama saudara hal-hal yang baru? Bisakah saya jelaskan ini? Tidak bisa. Saya harus keluar dari pemahaman yang lama. Demikian juga dengan kita. Kita mesti keluar dari pemahaman yang lama. Tapi kalau saudara tidak memang sudah yakin kalau engkau dipilih oleh Tuhan, engkau tidak akan berani menapaki jalan ini bersama dengan saya. Iya kan? Kalau engkau tidak memiliki hati yang suci, engkau tidak ada di sini. Mungkin engkau bilang, aku belum suci kok Tuhan, banyak sekali. Iya, tapi nyatanya engkau ada di sini. Yang suci itu akan mengusir yang tidak suci di dalam dirimu. Pakai firman dia. Kalau saudara nggak kuat, engkau nggak akan ada di sini. Perkataannya keras. Ya. Dihajar kita. Yang hajar kita itu firman. Firman kok yang hajar saya. Kalau misalnya saya mengurangi perkataan saya, tahu nggak? Saya dihajar sama dia. Kalau saya mencoba berusaha membesarkan ini, mencoba menarik orang-orang datang ke sini, dihajar saya. Ya. Itu yang kita alami, saudara. Rasanya, saudara, kalau saya ini di pihak saudara, atau kalau saudara itu saya, gitu. Mungkin saudara sudah lama pengen, udahlah, nggak usah ada lah ini. Mana bisa aku ikut Tuhan yang kayak gini? Kayak gitu lah orang Israel, saudara. Makanya mereka ngotot minta raja. Iya, itu dasar mereka. Makanya mereka mau minta raja itu. Karena Tuhan itu gak kelihatan. Mereka bosan harus menunggu setiap hari. Lalu mereka bilang, sebentar lagi kamu Samuel akan mati loh. Sementara anak-anakmu kayak gitu. Siapa nanti yang melanjutkannya? Ya kan? Akhirnya mereka minta raja kan. Sementara Tuhan itu sudah menyiapkan seorang raja yang ada di hatinya. Gitu. Tapi mengenai kelahirannya, si raja yang seharusnya pilihan Tuhan itu, dia ini tertolak dia. Gitu. Iya. Jadi pilihnya dia. Tapi tentu ada raja pilihan manusia dulu. Inilah gagasan manusia. Iya. Saudara, kalau saya mau lanjut cerita ini terus bisa panjang sekali saya ceritakan, saudara. Iya. Kalau saya ikutin misalnya apa yang barusan Tuhan inikan di hati saya gitu, saya bisa panjang lebar, entah kemana-mana gitu ceritanya. Sampai-sampai apa yang tadi mau saya jelaskan itu tidak jadi gitu. Iya, sering sekali begitu. Karena apa? Itu bisa kayak menguatkan semua perkataan-perkataan itu. Oke? Nah, namun kan sekarang kita ini
mulai berjalan terus. Ya. Jadi lihat sekarang saudara. Mau tidak mau, saudara harus mengembangkan diri saudara. Mengembangkan itu begini. Saudara harus seperti lahir kembali. Saudara harus sudah kayak anak SD lagi. SMP, SMA. Iya. Kayak belajar dari nol lagi. Iya. Tetapi ini sangat menyenangkan. Jadi itu yang membuat hari-hari kita itu menjadi lebih bersemangat. Kita belajar setiap hari. Oh, kita nggak perlu kita tidak perlu punya target dalam pelajaran ini. Kalau anak sekolahan kan ada targetnya kan, lulus gitu kan. Ini enggak. Dan kita nggak perlu tahu kita berapa lama. Kalau sekolah kan ada SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, nambah lagi S2, S3, S4 kan belum ada, S5 belum ada, S6 belum ada. Karena sudah cukup lah sampai S3, udah tertinggi lah itu. Atau paling tinggi profesor lah, guru besar. Paling tinggi di situ kan. Ini jauh melampaui itu semua. Nggak ada batasan. Kita selalu baru setiap hari. Ya. Oke, lihat. Saya coba terangkan lagi sekali lagi ya. Perhatikan. Ini tadi saya. Yang saya ceritakan tadi ini saya. Tapi si saya ini melalui firman Tuhan itu sudah dihajarnya. Sampai benar-benar saya sudah tidak terlalu tidak terlalu memusingkan lagi siapa si saya ini. Sekarang si saya ini miliknya Tuhan. Ini saya yang sedang bicara ini dulu. Saya pisahkan dulu sementara ini saya dengan Tuhan yang ada di samping saya ini. Oke? Ini samping saya tadi nih. Nggak di dalam saya ya. Dalam perjalanan yang panjang, si saya ini dia mulai belajar tidak seperti orang lain. Saya mengikuti jalan Tuhan mengajari saya. Oh, saya nggak tahu, ini pun guru kita nggak ada ngajarin kayak gini. Nggak ada yang ngajarin saya kayak gini. Siapapun nggak ada yang ngajarin. Bahkan dari buku, saya tidak pernah baca, sudah banyak saya baca buku. Ya. Tak ada yang menceritakan pengalaman mereka secara detail yang untuk saya ikuti. Paling yang hasilnya yang saya lihat. Tapi bagaimana mereka jadi seperti itu pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Tapi saya sendiri, ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Jadi sampai saya akhirnya mengambil keputusan. Jadi waktu saya mengambil keputusan, ada prosesnya. Tadinya saya masih sangat kuat sekali mempertahankan diri saya ini. Walaupun Tuhan bilang, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Saya tahu firman itu, tapi bagaimana penerapannya saya tidak tahu. Walaupun guru kita itu membuat menyangkal diri seperti ini, siapa bilang aku sakit? Siapa bilang aku bodoh? Siapa bilang aku miskin? Itu kan? Menyangkali. Saya belajar juga bagaimana saya bisa membayangkan diri saya. Jadi waktu saya ingat baru pertama-tama itu, saya doakan orang sih. Kenapa saya berani? Karena saya langsung menganggap diri saya itu sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah berpengalaman banyak. Iya, seperti itu polosnya saya dulu. Apakah terjadi? Terjadi loh saudara.
Saya ikutin. Sama seperti ketika murid-murid Tuhan, pergilah, diembusi mereka, apa kan, roh gitu kan. Terimalah Roh Kudus katanya. Kan sebelum pencurahan Roh Kudus kan mereka sudah ditumpangin tangan sama Tuhan. Lalu mereka pergi mengusir setan, menyembuhkan orang sakit kan. Ya pergi. Nah, saya udah ngalamin itu. Oh, nggak ada takutnya. Nah, oke, sudah cukup pengalaman itu. Sekarang dia bawa. Sekarang kamu tanggalkan itu ya. Kalau kamu kan cukup terkenal kemarin kan. Iya saudara. Itu yang di kampung itu sampai ketika lihat saya itu saudara ya. Itu kagum sekali. Pendeta yang sudah meninggal itu ya. Kagum sekali. Kagumnya itu benar-benar saya lihat sampai tersenyum dia, puas sekali dia. Belum pernah dia temukan seorang pendeta KKR seperti itu. Indah sekali suasananya, bisa dia nikmati. Biasanya kan kalau KKR, wah suaranya kencang-kencang gitu kan. Iya kalau terjadi mujizatnya gitu. Sampai habis suaranya gitu kan. Saya berjam-jam. Kayak pendeta yang sudah hebat sekali. Lalu saya ingat itu. Indah sekali, saya tidak kecapean sama sekali. Itu. Nah, tapi setelah itu kan Tuhan bawa. Tuhan buat saya ini, kamu harus melepaskannya. Wah, begitu ya. Oke, siap. Lepaskan mulai gitu kan. Tapi kan gak segampang itu kan. Saya tak masih ada doakan orang. Ya lepaskan katanya. Tapi saya mau belajar gitu. Oh dihajar Tuhan kayak apa rasanya? Saya belajar diam. Iya. Saya belajar gitu. Apakah nggak ada gejolak? Banyak gejolak dalam diri saya, saudara. Oke, nah mari kita kembali. Oke, dia ngajarin saya tadi kayak gini. Ini dia di samping saya. Ya, dia ini kan boleh dikatakan kan, ini kan Tuhan ini, kan cobalah bagaimana lah saya bisa itu kayak mengklaim. Kan berarti kan kalau ini Tuhan saya, berarti kan kayaknya Tuhan ini kan gak ada di tempat lain dia kan. Karena saya katakan ini Tuhan yang mendampingi saya. Tuhan yang di sorga ini. Itu kan pemikiran saya. Tapi apakah tidak ada Tuhan yang mendampingi saudara? Ada juga, sama juga. Sama dengan Tuhan yang ini. Cuman karena saudara mungkin, ya saya nggak tahu juga lah. Gitu. Saya kan tidak tahu siapa saudara. Sedangkan saya aja tidak tahu saya siapa. Mau gimana saya tahu saudara? Iya kan? Karena saya disuruh menyangkali diri saya. Kan artinya kan kalau saya menyangkali diri saya, siapalah saya ini? Saya sudah menyangkali gitu kan. Berarti kan seperti ada satu pribadi yang lain. Sehingga si saya ini harus saya sangkali. Ini si saya ini tadi menguasai si ini. Ini si ciptaan yang baru ini sebenarnya. Ini dalam diri saya juga. Nah, yang disangkali itu saya yang lama ini. Yang dari daging ini. Gitu. Ya, yang punya gagasan, yang dirusak oleh iblis. Gitu. Oke? Nah, jadi di dalam diri saya ini ada firman Tuhan. Tadinya dia tersembunyi dia. Tersembunyi. Tapi dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, apalagi Tuhan sudah datang kedua kali, oh ini disingkapkan semua ini. Ya. Lama-kelamaan, semua yang ada di sini, pasukan yang ada di sini. Yang sampai bisa itu 5.000-an, satu batalion, saudara.
Wah, lama-kelamaan dia itu akan melepaskan semua gagasan-gagasan dia, digoncang semua. Sampai akhirnya jadi ketika ini terus bicara di sini kan, dia sudah masuk kan, bicara terus tiap hari, bayangin, nggak tahu sampai kapan. Oke? Tapi karena orang ini sudah menyangkal dirinya, oke, ini lihat ini kembali pelajaran ini. Kenapa sampai saya bisa itu? Kenapa sampai kita bisa sampai di sini? Sementara kalau saudara baca ini, kalau saudara baca bagian firman Tuhan ini, mungkin masih banyak sekali yang mau dijelaskan. Dan kalau saudara mau mengerti semua itu, bayangkanlah seberapa panjang yang harus saudara kejar. Apakah saudara harus memulai seperti saya? Waduh, rasanya kayak nggak mungkin lah. Sudah berapa puluh tahun? Sudah 31 tahun? 28 tahun semenjak saya lahir baru. Apakah saudara mesti mengejar itu baru sampai kepada titik saya? Waduh, nggak mungkin kan? Bagaimana kita mau belajar ini? Mereka sudah mempelajari ini tahun 93, berarti sudah 32 tahun dari tahun 91. Semua yang kita yang kita baca ini, persekutuan ini tahun 95. Bayangin lah, mundur berapa jauh. Apakah kita harus mundur kepada pengalaman mereka? Enggak kan? Apakah Tuhan harus mundur jauh gitu? Enggak lah. Capek lah dia. Sementara dia adalah Tuhan yang baru. Yang selalu baru setiap hari. Oke? Bayangkan berapa banyak itu. Sekarang dia begini. Oke? Sekarang saudara lihat. Bagaimana Tuhan yang ini menuntun saya. Ini yang sampai masa putih rambut. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Kenapa saya bisa yakin itu Tuhan di samping saya? Wah, itu banyak lagi ceritanya. Oke? Nah, kenapa dia yakin? Masih ingat yang saya katakan? Tanggalkan kasutmu. Tanah yang kamu injak itu kudus. Emang tanah bisa menguduskan dirinya? Artinya, emang kita bisa menguduskan diri kita? Kudus karena apa kita? Karena Tuhan datang di tanah itu. Kan dibersihkan dulu semua. Apalagi ketika Tuhan ingin berjumpa dengan orang Israel. Jadi area gunung itu semua harus dikelilingi. Nggak boleh ada yang datang mendekat. Iya. Bayangkan dikuduskan satu gunung. Saudara bisa bayangkan kan? Ketika kaki Tuhan menginjakkan kakinya di sini. Kira-kira kayak gitu. Ya kan? Lihat bagaimana ketika mereka petenteng dulu. Kayak mengusir kita dari sini. Masih ingat? Masih ingat itu? Hancur, sehancur-hancurnya semua. Ini semua punya kami. 5 ruko ini punya kami. Nggak tahu. Tanggalkan kasutmu. Ya Tuhan nggak ngomong memang sama mereka gitu. Tapi kira-kira seperti itulah. Ya kan?
Apa saya punya uang untuk beli ruko ini semua? Tidak. Dari mana saya punya? Tetapi, bukankah memang betul seluruh pulau ini aja miliknya Tuhan? Apalagi Saupil ini. Seluruh bumi ada miliknya Tuhan. Iya kan? Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Bumi loh yang kita warisi. Tuhan yang bilang loh. Oke, kita beranjak dulu dari situ ya. Ikutin ya. Sekarang saudara masih ikutin ya. Saudara harus mempersiapkan diri mau kerja gitu kan. Oke, pastikan ya, dengerin ya. Supaya jangan miss. Supaya sepanjang hari ini engkau bekerja dengan semangat sekali. Tuhan yang saya bilang ini, Tuhan yang sama yang menyertai saudara. Sama. Yang saya ceritakan ini. Tapi kan dari gaya saya bicara, saudara akan melihat keyakinan saya kan. Betul nggak? Harus bisa lihat dong. Engkau pun punya pengalaman yang sama kok, cuman engkau tidak bicara. Karena memang Tuhan itu mau fokus. Karena untuk memilih tempat itu, untuk memilih Musa, itu fokus dia. Jadi makanya Musa harus melupakan siapa dirinya. Kalau dia nggak melupakan dirinya, sibuklah dia Tuhan. Oh, pergi aja ke kakakku sana, ke Harun sana, ke Miriam sana. Aku nggak layak udah. Sampai Tuhan bilang, oh udahlah, sekarang kamu Tuhan lah, dia nabimu. Oh, kayak gitulah. Sampai kayak gitu loh. Tapi kan memang Tuhan gak pilih Harun. Dia kan fokus di Musa. Sama kan? Tuhan fokus di Ayub. Dia gak pedulikan yang lain. Tuhan fokus sama Abraham. Tuhan fokus sama Daud. Kan gitu kan? Makanya sangkali dirimu. Apa gunanya menyangkal diri? Supaya kita gak besar kepala. Supaya kita gak jadi iblis. Supaya Tuhan makin lama dia makin bebas dia menampakkan diri. Tapi orang yang menerimanya itu dia ciptaan dia. Gitu. Makanya Yesus selalu mengatakan dirinya anak manusia. Mengenai siapa dia nantinya, dia nggak berhak mengatakan, oh dia dulu disampaikan Allah Bapa, enggak. Makanya ketika dia naik di atas kayu salib, kenapa engkau tinggalkan aku Bapa? Tapi setelah itu apakah dia komplain? Apakah dia bilang, aduh Bapa, aku sudah kayak gini, sudah sampai aku disalibkan kayak gini. Ternyata engkau meninggalkan aku juga. Ah sudahlah. Apakah Yesus ngomong kayak gitu? Tidak. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Sudahlah. Aku nggak tahu lagi ke depannya bagaimana. Silahkan. Itulah saudara. Seperti itulah kita. Oke, lihat. Itu menyangkal diri ya. Oke. Nah, ingat ini tadi saudara. Kita itu kan ibarat yang dikatakan tadi itu. Ibarat kita itu sepetak tanah gitu. Di mana Tuhan turun di sana. Oke. Dia datang di pintu hati kita kan. Oke. Sejak saat itu saudara. Sejak saat itu. Dia mulai mempersiapkan tempat. Iya. Ini kita gak tahu ini saudara. Semua pemikiran ini gak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya ngomong aja sama saudara. Asal ngomong aja. Tapi bukan berarti semua yang saya bicarakan ini tidak ada dasarnya. Semua ada dasarnya. Kalau saya mau ceritakan semua dasarnya terlalu panjang.
Kalau saya mau kutip dari Alkitab terlalu lengkap, terlalu banyak yang saya mau kutip. Ya, tapi mari supaya saudara cepat dia. Supaya makanya engkau harus cepat gitu. Engkau harus smart. Engkau harus lebih pintar dari ketika engkau sekolah dulu. Harus lebih pintar. Karena otakmu sudah segar. Iya. Karena kau sudah mulai memikirkan masa depan. Langit baru, bumi baru. Iya. Nah, dia tadi saya di sini dampingi. Oke? Nah, kan Tuhan bilang kayak gini. Nanti setelah itu aku akan bawa Bapak. Ini Tuhan Yesus dulu ya pertama ya. Yang dampingi kita, yang ngajar kita. Lalu dia bilang, dia bawa Bapak itu. Nimbrung di sini. Ketiga. Nah, jadi sekarang untuk supaya pekerjaannya ini makin meluas. Nah, pertama tadi si Tuhan yang datang kedua kali itu, dia pertama menjejakkan kakinya di sana. Oke? Tapi ketika dia menjejakkan kakinya, dia harus fokus dengan pekerjaan itu. Sampai dengan persekutuan itu dia berfirman. Oke? Tapi sebetulnya ini terjadi juga di pusatnya. Kalau kita katakan tadi ini Bapa gitu ya. Kalau kita katakan ya. Ini ada dalam semua gitu ya. Jadi ini ada di pusat ini. Makanya dia mengatakan, aku itu hanya melakukan bagian yang diuntukkan bagiku. Soalnya nanti cari. Iya. Jadi sebetulnya tetap ini gak kelihatan dia. Kalau ini saja gak kelihatan, masa kita ini mau kelihatan? Masa ini mau kelihatan? Tapi apakah mereka tidak nyata? Sangat nyata. Bahkan mereka ini sekarang mendapat tempat di sini. Rumah apa yang kamu bisa dirikan bagimu? Nggak bisa kita tampung ini semua kan? Nggak bisa. Tapi karena kita ini ciptaan, apapun yang difirmankan oleh Tuhan, apapun yang dirancangkannya terhadap yang sangat hina, dia bisa menampakkan diri dari sini. Karena ini harus dihajar terus dia ini. Tempatnya ini harus dihajar terus. Meluas ini. Jadi perkataan yang saya ajarkan sama saudara, ini meluas bagi saudara. Ini akan tinggal dalam saudara. Nanti lihat bagaimana Tuhan yang sama. Jadi gak peduli entah siapapun saudara. Mau saudara pelaku pelayanan kah? Mau engkau itu umat pilihan kah? Mau engkau itu anak sulung kah? Ya. Gak peduli lagi. Karena kita kan sudah dilatih menyangkal diri kita. Disitulah nanti secara perlahan kita mengenal dia. Karena ini sekarang berbicara. Makin lama dia makin jelas. Makin lama makin jelas. Makin jelas. Sehingga hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang hidup. Bukan lagi hari-hari yang mati. Kita memang melewati lembah bayang-bayang maut. Kayak mau mati. Kami mengalami bagaimana Pak E diambil daripada kami. Tapi sekarang Tuhan ngajar. Sekarang kamu gak perlu nangis ya. Kalau kamu menangis, itu berarti Pak E itu mati. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kamu tidak menangis, kalau engkau berani dengan iman menghapus air matamu, karena engkau percaya Pak E kembali kepada Tuhan. Dia sekarang tinggal bersama dengan aku. Kamu bisa merawat orang tuamu? Mana bisa? Ya kan? Jauh.
Baik ketika kemarin sendirian, saudara. Waktu sebelum meninggal itu, saudara. Kan sebelum sakit itu kan, Pak E sendirian di rumah. Gitu. Sementara Ma E itu di Malang. Gitu. Ya. Dia sendirian. Masa sendirian. Apa bisa kita rawat? Mana bisa. Tapi sekarang dia kembali kepada penciptanya. Dari mana dia berasal? Ya. Sekarang dia aman. Dia tenang. Dia dipelihara sama sang pencipta. Sementara sekarang sang pencipta itu sekarang berbicara kepada kita. Kita gak perlu bilang sama pencipta, tunjukkanlah Pak E itu dalam mimpiku. Seperti lagu orang Batak. Karena ada yang meninggal anaknya itu. Molo nang mati huama pabu ama tuni piki asa saut mai ama. Nah, itu kan. Jadi dia sangat sedih sekali ketika kehilangan anaknya. Dia mohon sama Tuhan, Tuhan, biarlah anakku itu datang dalam mimpiku, katanya. Apakah Tuhan perlu mengatakan itu? Apakah Pak E harus datang dalam mimpi saya, mimpi istri saya, mimpi Ma? Apakah perlu harus datang? Gak perlu kan? Tuhan bilang, percayakah engkau dia tinggal bersama dengan aku? Apa dasarnya dia tinggal sama aku? Itu yang kita lihat. Kenapa saya yakin sekali bahwa saya bersama itu? Karena saya sudah ceritakan keadaan bapak saya dulu. Ya. Bapak saya juga saya bilang, bapakmu itu kayak gini. Tapi apa dasarnya? Saya percaya bapak saya tidak pernah mati. Ada saudara dia terangkan di dalam diri kita. Iya. Seperti itulah nantinya saudara kita akan melihat hidup kita bergerak terus. Iya. Sama seperti saudara. Rasanya gak mungkin lagi belajar. Anak-anak gimana mereka mau mengerti. Tapi saudara, Tuhan sekarang ada di sini. Maksud dia. Oh, gak layak loh kita saudara. Tapi jangan bilang gak layak ya, kata Tuhan. Kita mesti melakukan firman Tuhan. Waktu Yohanes bilang gak layak, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Baik, sudah lewat 5. Besok kita ini ya, tetap besok kita ada Jum paginya. Dan besok kita kan hari ibadah ya, jam 10 kita ibadah ya, ibadah kenaikan. Tapi paginya tetap ya kita Jum ya, jam 4:30 ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, sekarang kami mau melakukan segala kegiatan kami hari ini. Tuhan yang menolong kami semua. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.